wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin kepada Ibu dosen pengampu, Ibu dosen Dr. Nofrianti Ahyar MPD, dan Ibu dosen Widiawati MPD, beserta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Syarifah Irlina Arman dengan NIM 25002171. Di sini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi dan konsep-konsep komunikasi lainnya. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah tindakan berbagi informasi, pemikiran, dan pendapat masing-masing orang untuk mencapai pemahaman yang sama. Komunikasi itu penting dan juga merupakan proses peraturan pesan antara pengirim pesan dan penerima pesan, dengan tujuan mencapai pemahaman yang sama. Di dalam komunikasi, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama, komunikator atau pengirim pesan. Komunikator dapat berupa individu yang sedang berbicara atau menulis, sekelompok orang, dan organisasi. Yang kedua adalah komunikan atau penerima pesan. Orang yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator, baik secara langsung maupun menggunakan media yang tidak selalu berbentuk verbal. Ketiga, pesan. Pesan dapat berupa verbal dan non-verbal. Pesan tidak selalu berbentuk verbal, sebagian dengan cara tersenyum, anggukan, ekspresi wajah, bahkan kedipan mata pun termasuk komunikasi. Kenapa? Karena setiap tindakan mengandung makna yang dapat ditafsirkan oleh orang lain. Jadi komunikasi bukan hanya sekedar berbicara, melainkan bagaimana pesan tersampaikan dan dipahami oleh orang lain. Yang keempat, saluran atau media yang digunakan. Bisa berupa media elektronik, termasuk medsos maupun media cetak. Yang kelima, ada efek atau hasil. Hasil dari suatu komunikasi, yakni sikap dan tingkah laku seseorang sesuai atau tidak dengan yang kita inginkan. Jika sikap kita sesuai, maka komunikasi itu berhasil. Dan yang keenam, ada feedback atau respon yang dikembalikan oleh komunikan kepada komunikator setelah mendapatkan pesan tersebut. Nomor 7, ada noise atau gangguan. Noise dalam komunikasi merujuk pada gangguan tak terencana yang mengubah atau menghambat pesan dari pengirim hingga penerima, sehingga komunikasi menjadi tidak efektif. Gangguan ini bisa bersifat fisik, teknis, atau psikologis, dan sering muncul dalam berbagai konteks sehari-hari. Yang pertama, jenis noise fisik. Noise fisik meliputi kebisingan eksternal seperti suara kendaraan atau deburan ombak yang mengganggu pendengaran pesan. Misalnya, suara ketukan meja saat rapat yang menyulitkan fokus pada pembicara. Yang kedua, ada jenis noise teknis. Noise teknis terjadi pada alat atau media seperti koneksi internet kurang lancar atau aplikasi error atau sinyal telepon terputus-putus yang dapat menyulitkan komunikasi. Yang ketiga, noise psikologis dan semantik. Noise psikologis timbul dari kondisi mental seperti stres atau perbedaan kecepatan bicara. Sementara noise semantik disebabkan oleh kesalahpahaman bahasa atau latar belakang budaya. Misalnya perbedaan bahasa antara bahasa Jawa dengan bahasa Minang. Noise organisasi juga muncul akibat struktur hierarki yang membatasi pertukaran informasi. Selanjutnya, ada tujuan komunikasi. Yang pertama, tujuan dari kepentingan sumber, yaitu memberi informasi, mendidik, memerintah, menganjurkan suatu tindakan. Yang kedua, tujuan dari kepentingan penerima, yaitu memahami informasi, mempelajari, menerima, atau menolak. Menurut Wijaya, tujuan komunikasi ada 4. Yang pertama, supaya yang kita sampaikan dapat mengerti, sebagai komunikator, kita harus menjelaskan kepada komunikan dengan baik dan tuntas, sehingga mereka dapat paham dengan apa yang kita bicarakan. Yang kedua, memahami orang lain. Yang ketiga, supaya gagasan diterima orang lain, berupa agar gagasan diterima dengan pendekatan persuasif, bukan memaksakan kehendak. Yang keempat, menggerakkan orang lain melakukan sesuatu. Menggerakkan sesuatu di sini dapat bermacam-macam.
mungkin berupa kegiatan yang lebih banyak mendorong. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi komunikasi. Yang pertama, ada komunikasi sebagai komunikasi sosial, yaitu membangun komunikasi dan kerusakan kebersamaan antar manusia. Karena komunikasi juga berperan mendidik, menghibur, dan mempengaruhi sikap atau pendapat penerimanya. Yang kedua, sebagai komunikasi ekspresif, yaitu menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi perasaan tersebut. Dikomunikasikan melalui pesanan nonverbal. Perasaan sayang pada manusia, atau marah, atau peduli, gembira bisa diekspresikan dengan wajah. Yang ketiga, fungsi sebagai komunikasi ritual. Komunikasi sering dilakukan saat melakukan upacara-upacara sepanjang tahun dan upacara sepanjang hidup, seperti upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, pernikahan, dan masih banyak lainnya. Dalam upacara itu, pasti kita mengucapkan kata-kata atau perilaku tertentu yang bersifat simbolik. Yang keempat, komunikasi sebagai instrumental, yaitu komunikasi sebagai instrumental yaitu menginformasikan, mengajarkan, mendorong, mengubah sikap, dan menggerakkan tindakan. Selanjutnya, ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Contohnya, pengirim pesan mengirimkan pesan A, lalu komunikan memahami pesan A tersebut. Cara meningkatkan efektif komunikasi ada beberapa hal. Yang pertama, sampaikan pesan dengan jelas. Gunakan bahasa sederhana tanpa jargon berlebih. Fokus pada inti pesan dan tambahan contoh jika kompleks. Yang kedua, pendengaran aktif. Dengarkan tanpa menyela. Dengarkan tanpa menyela, berikan umpan balik, dan perhatikan bahasa tubuh serta nada suara untuk membangun kepercayaan. Yang ketiga, pilih media yang tepat. Sesuaikan saluran tatap muka, email, atau visual berdasarkan tujuan dan kultur audiens guna meminimalkan gangguan. Yang keempat, budaya transparansi. Ciptakan lingkungan di mana karyawan merasa aman berbagi ide melalui rapat terbuka atau platform digital sehingga mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, pelatihan keterampilan. Adakan workshop tentang komunikasi nonverbal, empati, dan penggunaan bahasa positif untuk memperkuat interaksi interpersonal di tempat kerja. Dan yang terakhir, evaluasi rutin. Gunakan survei atau sesi review untuk mengukur efektivitas pesan. Sesuaikan strategi berdasarkan masukan dan hindari overload informasi. Selanjutnya, kesimpulan dari komunikasi adalah proses pengirim pesan dan penerimaan pesan atau informasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok untuk saling memahami, bertukar ide, dan memahami perilaku. Hal ini bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga mencakup penafsiran dan tanggapan yang membangun hubungan serta kerjasama yang harmonis. Komunikasi yang baik membantu mengurangi kesalahpahaman, memperlancar koordinasi, serta mencapai tujuan bersama dalam berbagai kontak sosial dan organisasi. Singkatnya, komunikasi menjadi kunci utama dalam membentuk interaksi yang bermakna dan mendukung keberhasilan bersama. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah dan kurang dalam mengucapkan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.